Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, saya mengajak kita menyimak isi daripada video berikut. Saudara dalam Tuhan, simak sampai selesai, dan setelahnya nanti, mohon dukungan saudara, share video ini sebanyak-banyaknya, supaya menyadarkan kelompok-kelompok atau kaum-kaum yang selama ini berkoar-koar mendukung Hamas Palestina. Dan saudara dalam Tuhan, mari langsung saja kita melihat videonya di video berikut sebelum kita lanjut. Anda mungkin pernah melihat gambar seperti ini, peta ya. Ini sorry kebalik karena menghadap ke kamera. Digambarkan ini Palestina sebelum adanya Israel. Ini. Kemudian Israel tuh pelan-pelan mencaplok wilayah Palestina. Sehingga dikatakan bahwa Israel tuh mencaplok wilayah Palestina, menduduki wilayah Palestina, dan makin sedikit wilayah Palestina. Ini salah, ya. Yang ada di sini, ini wilayah ini tergantung tahunnya. Kalau di sini disebutkan tahun 1920 ya, misalnya, atau 1930. Ini memang nama daerahnya nama daerah Palestina, tapi bukan negara Palestina. Negara Palestina itu tidak pernah ada sampai tahun 1988 ketika negara itu diproklamasikan. Yang ada adalah wilayah bernama Palestina. Ya, wilayah bernama Palestina itu ya wilayah di sini, termasuk bahkan Yordania itu juga pun ada kalanya disebut sebagai wilayah Palestina. Nah, yang punya ini siapa? Yang punya ini Inggris. Inggris melakukan kolonialisasi ya. Orang bilangnya penjajahan, tapi secara administratif ya memang yaitu wilayah Inggris. Secara administratif. Sama ketika wilayah ini diduduki oleh Turki Utsmani, ya ini wilayahnya Turki Utsmani. Ini kan konyol. Ketika Inggris menduduki wilayah ini disebut Inggris itu menjajah situ. Ketika diduduki oleh Turki Utsmani, nggak dibilang menjajah. Itu kan konyol kalau seperti itu. Turki Utsmani itu ya penjajah juga, sama seperti Inggris. Ketika Turki kalah, wilayahnya ini diambil oleh Inggris. Ini wilayah Inggris yang disebut dengan Mandate of Palestine. Nah, Inggris itu waktu itu merencanakan untuk menyerahkan. Jadi sebetulnya di sebelah sini ini ada wilayah Yordania kan, Transjordan ya. Transjordan ini seluruhnya wilayah Transjordan. Sebagian sudah diserahkan kepada keluarga Hashemite untuk menjadi negara Yordania, dan orang nggak ada ribut. Inggris kasihkan ke keluarga Hashemite itu nggak ada yang ribut. Nah, kemudian Inggris mengusulkan, Inggris ini memang menyponsori berdirinya Israel ya, dengan deklarasi Balfour itu. Inggris mulai mengirimkan imigran-imigran dari Eropa, imigran Israel dari Eropa untuk pindah ke sini. Inilah yang diproposalkan Inggris ya, dibagi wilayahnya. Yang kuning ini untuk orang-orang Arab, yang hijau ini untuk orang-orang Yahudi. Itu yang kemudian dilanjutkan dengan istilah yang disebut dengan partition plan. Ini di bawah PBB diusulkan seperti itu. Tapi orang-orang Arabnya nggak mau, orang Israel mau terima, orang-orang Arab nggak mau terima. Terjadilah perang tahun 1948. Apa yang terjadi setelah perang itu? Kondisinya seperti ini. Ya, wilayah yang ini, lihat tadi, ini asalnya wilayah yang diperuntukkan bagi Israel itu cuma sedikit seperti ini, tapi setelah perang tahun 1948 itu wilayah Israel itu melebar kemana-mana. Tapi perhatikan di sini, ada wilayah yang tadinya diperuntukkan untuk Arabic State itu, orang-orang Arab itu, yang diduduki oleh Yordania di sini. Yang ini tepi barat, ini jalur Gaza. Jalur Gaza ini diduduki Mesir. Apakah pada waktu itu terus diserahkan ke negara Palestina? Enggak.
Ya, Mesir itu sempat sebentar lah bikin administratif government di Gaza untuk orang Palestina, tapi nggak pernah serius jadi apa-apa. Yordania itu malah menetapkan ini sebagai wilayah dia, penduduknya dikasih warga negara Yordania. Nah, kemudian perang lagi. Ya, perang lagi tahun 67 Israel itu bahkan sampai masuk ke wilayah Mesir nih, Sinai. Ya, wilayah Sinai yang tadi juga tepi barat itu dan jalur Gaza juga diduduki oleh Israel dari hasil perang itu. Nah, kemudian belakangan Israel menarik diri dari Sinai, berdamailah dengan Mesir. Ya, Mesir mengakui Israel. Kemudian tahun 94 itu berdamai dengan Yordania. Ya, Yordania mengakui Israel. Nah, sampai pada tahun 2000 itu Israel masih menduduki Gaza. Kemudian mundur dari Gaza tahun 2005, ya, tepi barat itu masih diduduki, tapi yaitu pelan-pelan dikasih ke Palestina sedikit-sedikit. Inilah faktanya sekarang. Jadi secara de facto ini wilayah kuning, ini wilayah negara Palestina, Gaza dan tepi barat. Ya, di kotak-kotakin begini memang tinggal sedikit dibandingkan dengan usulan PBB yang awal tuh sudah jauh menciut kan. Ya, jauh menciut. Tapi siapa yang kasih wilayah ini ke Palestina? Itu bukan Jordan, tapi Israel. Ketika Jordan menduduki ini, dia nggak kasih itu ke Palestina. Dia nggak sebut itu negara Palestina. Dia sebut itu wilayah dia, wilayah Yordan. Yang kasih seuprit ini Israel. Nah, saya pribadi, pandangan saya, Israel itu harus mundur dari tepi barat nih, di semua wilayah yang dikuasai di tepi barat. Maunya Palestina ini, grupnya Abbas itu, Mahmud Abbas itu kembali ke sini. Mahmud Abbas tuh pengen kembali ke partition plan wilayah itu tertera secara resmi dalam deklarasi kemerdekaan Palestina. Dia menginginkan wilayah Palestina itu sesuai dengan partition plan. Beda dengan Hamas. Hamas maunya Israel itu musnah. Itu bedanya. Jadi ini keliru ya. Jadi Israel itu tidak mengambil ya. Pertama, ini wilayah Inggris, ini yang tadinya dikasih Inggris, dikasih PBB ke Israel, tapi kemudian wilayahnya memang meluas karena memenangkan perang saat dikeroyok oleh bangsa-bangsa Arab itu gitu loh. Jadi itu situasinya ya. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak bersama apa yang dipesankan di video tadi dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, mari kita terus doakan persoalan di antara Israel dan Palestina. Semoga persoalan ini bisa secepatnya selesai dan harapan kita kedua negara ini bisa damai, dan harapan kita juga semoga tidak ada lagi korban jiwa, saudara Tuhan. Saudara Tuhan, ya, apapun yang menjadi persoalan saat ini kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu mendamaikan kedua negara ini. Ya, mungkin secara manusia mustahil, saudara Tuhan, tapi ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan mampu melakukan segala keajaiban. Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menyertai, Tuhan mampu memberkati, dan juga persoalan yang ada di antara Israel dan Palestina saat ini Tuhan mampu selesaikan dengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tugas kita adalah mendoakan bangsa ini supaya ada kedamaian daripada Tuhan, dan kita percaya di waktunya Tuhan semua akan aman dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan saudara Tuhan, seperti yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, dia menjelaskan tentang asal-usul bangsa Israel. Dan saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, bahwa ya tanah Kanaan itu, ya selalu saya katakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian dan pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan hanya dijanjikan, tetapi diberikan Tuhan
kepada bangsa Israel sebagai milik kepunyaan mereka. Dan saudara Tuhan, ya, tanah Israel dikhususkan Tuhan untuk mereka, untuk menjadi tempat bagi anak cucu mereka. Dan saudara, wajar saja kalau bangsa Israel yang mempertahankan tanahnya, karena tanah yang mereka duduki adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan terlepas dari semua itu, sekali lagi saya mengajak kita supaya kita tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu berdoa buat kedua negara yang sedang bermasalah saat ini, supaya ditolong Tuhan dan didamaikan oleh Tuhan. Ingat, ya, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi sangat tidak mustahil bagi Tuhan untuk mendamaikan kedua negara ini. Mari kita terus berdoa dan kita imani bahwa di waktunya Tuhan pasti bertindak. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.